إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan tentang adab. Dari awal mula Allah merencanakan Adam tinggal di bumi. Tidak ada rencana sedikit pun bagi Allah untuk menjadikan Adam tinggal di surga. Karena awal suratul Baqarah yang sudah kita bahas, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di hadapan para malaikat Allah mengatakan, akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Gak ada Allah mengatakan akan aku ciptakan Adam hidup di surga. Nanti kalau Adam macam-macam tidak taat kepadaku, baru aku usir ke bumi. Gak ada. Jadi niat dari awal memang Allah ingin Adam hidup di bumi, bukan di surga. Oleh karena itu ketika Nabi Musa menyalahkan Adam, mendebat Adam, ihtajat Adam wa Musa, maka perdebatan itu dimenangkan oleh Nabi Musa apa Nabi Adam? Iya, Nabi Adam. Sampai larangan mendekati pohon, sampai akhirnya tergoda, sampai akhirnya diusir ke bumi, sudah selesai kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan satu bangsa, satu umat, yang dimana Al-Quran ini turun bukan untuk mereka. Ini menarik ya. Al-Quran ini turun untuk umat Muhammad SAW kaum muslimin. Tetapi puluhan ayat memanggil-manggil, menyeru-nyeru Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Banyak sekali. Ya Ummah Muhammadin, malah nggak ada. Ini ada apa dengan Bani Israel? Pasti ada apa-apanya. Yang sekarang sedang ditonton oleh manusia di muka bumi ini, bagaimana kebejatan mereka, kebengisan mereka, keculasan mereka. Dan kita menyaksikan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, kalau Yahudi itu baik, Yahudi itu menepati janji, Yahudi itu mau berdamai dengan kaum muslimin, Yahudi itu berbaik hati, kita senang apa sedih? Kita sedih. Ya. Kalau Yahudi baik, jujur, amanah, kita sedih. Kenapa? Iya. Berarti Al-Quran salah. Tentu kita sedih sekali. Al-Quran kita, pegangan kita, panutan kita salah. Justru dengan menyaksikan Yahudi seperti hari ini, kita bangga dengan Al-Quran. Kita bersyukur punya kitab suci Al-Quran betul-betul membongkar borok mereka. Sayang kebanyakan kaum muslimin, terutama para pemimpin, kurang baca Al-Quran. Sehingga
ngajak damai Yahudi, ngajak menepati janji. Berarti tidak faham. Kalau para pemimpin Islam faham dengan Al-Quran, faham betul, maka tujuan pemimpin-pemimpin Islam hanya satu. Cita-cita pemimpin-pemimpin Islam hanya satu. Kalau faham betul dengan Al-Quran, apa? Membantai Yahudi sebantai-bantainya. Jangan nunggu mereka membantai kaum muslimin. Ini tidak. Ya, menunggu dulu wanita dan anak-anak kaum muslimin dibantai sampai puluhan ribu, baru bergerak. Ya, seolah sudah telat. Karena mereka tidak faham dengan Al-Quran. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak mengamalkan Al-Quran, tidak tahu siapa Yahudi itu. Ya. Nah, yang belajar Al-Quran, yang memahami Al-Quran, gak heran melihat tingkah pola Yahudi hari ini. Jangankan cuma wanita dan anak-anak. Siapa? Para nabi dibunuh. Para nabi dibunuh. Sebobrok-bobrok kaum muslimin. Jangankan nabi ya. Kiai, ustadz. Ya, nggak berani itu. Tuh kalau urusan sama ustadz, walaupun ustadznya salah, ngalah itu. Ya, kaum muslimin itu. Walaupun ustadznya salah. Ustadznya keliru, ngalah. Saking takzimnya dengan orang yang berilmu. Apalagi Habib gitu ya, sampai dibohongin gitu ya. Saking takzimnya kaum muslimin terhadap orang yang berilmu. Apalagi Nabi. Yahudi boro-boro. Boro-boro pendeta, pastor, rahib, ruhban. Nabi dibunuh. Entah berapa banyak. Ya. Ada sehari itu 3 kali. 3 Nabi. Ya. Fa'azzazna bidhalithin. Setelah kami datangkan 2, didustakan, kami perkuat dengan 3. Dibunuh semua. Itu bisa lihat di surat Yasin. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nah, ayat yang akan kita bahas ini, 40, 41, 42, terus, ini membahas tentang mereka. Ada apa dengan mereka? Dan tidak syak lagi. Yang sekarang sedang luar biasa itu adalah Yahudi. Ya. Jangan bilang Israel. Sayang kamu dari nama aja kaum muslimin udah salah. Ya. Mencaci maki Israel, menghujat Israel, menjelek-jelekkan Israel. Padahal Israel adalah Nabi Yakub. Manusia yang sangat mulia. Tidak ada yang semulia beliau di umat ini. Bukan Nabi, umat ini nggak ada yang Nabi kan. Beliau Nabi. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, anaknya Nabi. Bayangkan. Maka ketika Nabi ditanya, siapa manusia paling mulia? Dijawab, Yusuf. Bukan engkau ya Rasul? Bukan. Maksudnya dari segi keturunan. Karena Yusuf seorang Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Ya. Ini ayahnya Nabi Yusuf, Yakub atau Israel. Bahkan sampai nama aja tidak ada. Saking subhatnya itu udah mendunia. Seorang Israel itu nama yang buruk, padahal nama seorang Nabi. Kita tidak dengar ada seorang Muslim hari ini bernama Israel. Gitu. Padahal nama yang baik. Tabi'in, atba'u tabi'in, ada. Beberapa perawi hadis Bukhari itu ada yang bernama Israel. Atau Ibnu Israel. Karena memang nama yang bagus. Yang tidak bagus, yang jahat, yang culas, yang biadab, bukan Israel. Tapi Bani Israel, anak-anaknya. Diawali oleh perbuatan tega mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur. Ya, kita mulai. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Seolah Allah ingin mengingatkan.
ayah kalian, kakek kalian, nenek moyang kalian orang baik, yaitu Israel. Tidak diragukan lagi kebaikan, ketakwaan, keilmuan, kesalehan dari Israel. Orang Nabi. Ya. Abu Bakar, Umar tidak mungkin sesaleh seorang Nabi. Abu Bakar, Umar, manusia termulia di umat ini, tidak mungkin setakwa seorang Nabi. Manusia paling bertakwa, paling mulia, paling saleh adalah Nabi. Maka nikmat terbesar kenabian, kerasulan. Gak ada yang lebih besar lagi. Dan orang Arab sering mengatakan seperti itu. Ketika melihat temannya atau kenalannya atau tetangganya berbuat tidak baik, kebetulan ayahnya itu seorang soleh, ya, maka sering diingatkan, ya ibna saleh. Atau anaknya ini seorang, ayahnya ini seorang ahli ibadah, sementara anaknya nggak mau ibadah, sering diingatkan, ya ibna abid, wahai anaknya seorang ahli ibadah, supaya sadar. Kan biasanya anak itu, cucu itu, cicit itu akan membanggakan ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Maka di sini Allah sengaja memanggil dengan ya Bani Israel, bukan ya al-Yahud. Uzkuru ni'mati, ingatlah kalian terhadap nikmatku. Luar biasa, nanti akan disebut oleh beliau bagaimana nikmat demi nikmat Allah berikan kepada Bani Israel. Yang dinaungi awan setiap kali berjalan di padang pasir, keluar 12 pancuran air dari batu. Kemudian tiap pagi ada mana dan salwa, ada yang hewan dan ada yang tumbuhan. Ya. Mana itu dari tumbuhan, salwa itu dari hewan, burung-burung kecil. Setiap hari, tanpa usaha, tanpa bercocok tanam. Ini nikmat. Bukannya disyukuri, malah dikufuri. Nggak puas gitu, itu terus. Kemudian dibebaskan dari perbudakan Firaun selama ratusan tahun. Diakhiri dengan pemandangan yang luar biasa, menyaksikan Fir'aun dan bala tentara yang memperbudak mereka selama ratusan tahun tenggelam di hadapan mata mereka. Kayak apa itu nikmatnya? Bukannya disyukuri, malah dikufuri. Tidak lama setelah itu mereka berjalan menyaksikan orang-orang menyembah berbahala, punya Tuhan, minta Tuhan. Kayak apa coba? Kayak apa sedihnya Nabi Musa. Ij'al lana alihatan. Tolong bikinin Tuhan seperti itu ya Musa, biar bisa kami sembah. Kayak apa rasanya coba? Dasar Yahudi Bani Israel luar biasa. Maka sekali lagi, kalau mereka hari ini berbuat sedemikian memalukan dan biadab, itu kecil, itu biasa bagi mereka. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian. Diingatkan di sini. Wa aufu bi ahdi, maka penuhilah janji kalian terhadapku. Apa janji Bani Israel Yahudi di hadapan Allah? Janjinya akan beriman dan mengikuti Nabi terakhir Muhammad SAW. Ini janji mereka. Penuhi. Gitu. Dan ketika ayat ini turun, Nabi terakhir sudah berada di hadapan mereka. Sama-sama di Madinah. Istilah kita tetanggaan lah. Kan kalian janji
Kalau muncul nabi terakhir, kami akan beriman mengikuti mereka. Jangan perlakukan nabi terakhir sebagaimana kalian memperlakukan nabi-nabi sebelumnya. Dibunuh, dicaci, dimaki, bahkan difitnah dengan fitnahan keji sampai masalah kemaluan. Bayangkan saking kejinya fitnahan mereka terhadap Nabi Musa. Ya, memfitnah karena Nabi Musa tidak pernah mau mandi bareng dengan mereka. Sementara mereka mandi bareng kali itu ya. Laki-laki dengan laki-laki dan telanjang bulan. Dan barangkali hari itu masih diperbolehkan laki-laki dengan laki-laki. Ya kalau hari ini di kampung-kampung biasa seperti itu. Ya, adalah ya. Hari itu Nabi Musa tidak mau. Nabi Musa setiap kali mandi menyendiri. Ya. Sebagai kesopanan muru'ah. Difitnah. Musa punya penyakit adar, ya, penyakit kemaluan, ya, fitnah yang luar biasa. Dan tentu Allah tidak terima nabinya, kekasihnya difitnah seperti itu, maka ya panjang kisahnya sampai batu dipukul oleh beliau, sampai ada tandanya ya. Artinya untuk menunjukkan kepada Bani Israel bahwa tuduhan itu tidak benar. Ufi bi'ahdikum, kalau kalian memenuhi janji kalian terhadapku, maka aku penuhi janjiku kepada kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ayo, memenuhi janji apa tidak? Tidak, ya enggak. Kalau memenuhi janji, aku penuhi janjiku kepada kalian. Apa? Nikmat, sejahtera, pahala, surga. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Bahkan hampir enggak ada. Kecuali sedikit sekali. Yang terkenal namanya cuman Abdullah bin Salam. Mungkin satu lagi atau dua lagi. Padahal mereka ribuan. Ya. Sedikit sekali. Padahal perangai Nabi, sifat Nabi, bahkan fisik Nabi, mereka tahu persis. Orang ada di kitab mereka. Sebagaimana mereka tahu persis bagaimana ciri-ciri anaknya. Ya, sama anaknya tentu tahu. Dari kecil, dari bayi, ya kan? Nah, begitu pula mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya. Bahkan sampai apa? Kemarin? Sampai cara tidur Nabi mereka tahu. Cara tidur Nabi, sifat tidur Nabi. Masih ingat sifat tidur Nabi? Yang kita semua tidak bisa melakukannya, menirukannya. Aku tidur hanya mataku, sedangkan hatiku tidak. Ini sifat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu. Beberapa kali pernah kita bahas di majelis ini bagaimana dialog antara Rasulullah dengan Abdullah bin Salam sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam tahu persis sebagaimana Yahudi-Yahudi yang lain. Maka Abdullah bin Salam dengan pedenya mengatakan, aku akan tanya pertanyaan, 3 pertanyaan. Tidak mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaanku ini kalau bukan Nabi. Kalau bukan Nabi nggak mungkin bisa menjawab pertanyaanku. Ini luar biasa.
Setelah Nabi bisa menjawab 3 pertanyaan itu, Abdullah bin Salam masuk Islam. Hanya itu. Selebihnya nggak ada. Ya, 1 lagi atau 2 lagi. Maka Nabi mengatakan, seandainya ulama Yahudi, rahib Yahudi, ruhban Yahudi, 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja yang masuk Islam, maka di muka bumi nggak ada Yahudi lagi. Masuk Islam semua. 10 saja. Ya. Ini boro-boro 10, cuman 1 atau 2. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian takut kepadaku. Salah satu sifat Yahudi, nggak ada takut-takutnya. Ya, nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Kadang malah menantang. Anjil hijaratan minas sama. Kalau begitu turunkan batu dari langit. Nantang. Gak ada takut-takutnya. Dan begitulah, semakin bermaksiat, semakin syirik, semakin banyak dosa, semakin gak ada takutnya kepada Allah. Gak ada, oh ini peringatan, oh ini saya ditegur oleh Allah. Gak ada. Sampai ketika kisafah minas sama, ketika langit itu hampir runtuh. Langit itu hampir runtuh, mau turun ke bawah, mau mengenai mereka. Apa mereka bilang? Hada sahabum markum. Oh, ini awan yang bertumpuk-tumpuk. Padahal itu langit mau jatuh. Beberapa menit lagi menimpa mereka dan mati. Bilangnya, oh ini awan yang bertumpuk-tumpuk, gak ada takut-takutnya. Ini berbeda dengan Nabi SAW. Jangankan seperti itu, cuman gelap. Gelap mendung, kita semua sering mengalami, melihat. Dan kita biasa saja. Nabi ketakutan luar biasa. Takut diazab. Langsung ingat beliau bagaimana azab Allah kepada kaum Ad, kaum Samud di negeri Aika, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Ketakutan beliau. Inilah orang soleh, orang baik. Semakin takut. Ya. Bahkan yang terbaik dari mereka, dari ada 3 tingkatan ya, itu sekedar malas berjamaah di masjid, malas bangun malam, malas baca Al-Quran, berat sodako, itu sudah ketakutan. Saya sepertinya ditinggalkan oleh Allah. Saya sepertinya dibiarkan oleh Allah. Merasa sedang ditegur. Padahal kan bawaan dia, ya kan? Ini orang-orang saleh. Lebih banyak takutnya. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan. Jadi enggak jauh-jauh lah. Itu kan ada di tangan kalian. Kalian punya itu di kitab kalian. Yang aku turunkan kepada Muhammad itu yang sama dengan yang aku turunkan kepada kalian, sama. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan, mendukung, sama dengan apa yang aku turunkan kepada kalian. Taurat dan Injil. Jadi nggak bertentangan. Dan waktu itu tentu masih banyak yang benar, walaupun tidak 100% ya. Masih banyak firman Allah di dalam Taurat dan Injil tidak seperti hari ini. Barangkali sudah sedikit. Yang betul-betul firman Allah di Taurat dan Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hari ini, sudah semakin sedikit. Nanti semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Karena ada, apa istilahnya ya,
ada revisi gitu. Kan dari beberapa mantan mereka yang masuk Islam, mu'alaf, mereka tahu ada revisi. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu bisa direvisi. Tahun sekian gitu. Makin ke sini makin banyak yang bukan firman Allah dimasukkan ke situ. Kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu kan heboh ya. Ada seorang pendeta atau orang Nasrani gitu minta supaya ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu direvisi gitu. Mungkin karena mereka menganggap Al-Quran itu ya sama dengan Injil, bisa direvisi. Ya, kalau mereka memang baca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad, qatilul yahuda wan nasara, ya iyalah. Ya iya, mereka ya tersinggung, ya. Disuruh perang. Gitu. Dan kita tidak usah tajamul ya. Tidak usah membagus-baguskan supaya mereka senang. Ya memang ini perintah Allah untuk berjihad. Itulah mereka mengira bahwa Al-Quran sama dengan Injil bisa direvisi. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Apa ini maksudnya? Bukankah yang pertama kafir Abu Jahal, Abu Lahab? Kan sebelum mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah, Rasulullah bertemu dulu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan langsung kafir kan gitu. Begitu dengar bahwa Rasulullah dapat wahyu, jadi Nabi, jadi Rasul, langsung ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab kan? Langsung kafir. Berarti kan duluan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa di sini dikatakan wala takunu awwala kafirin bi? Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Jawabnya Abu Jahal, Abu Lahab kafir, nggak percaya. Ya itulah kekafiran ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu. Tiba-tiba ada orang yang sudah mereka kenal dari kecil, ya jujur, ya baik, ya. Tiba-tiba tidak punya bukti apa-apa. Lah kalau ini orang Nabi kitab mereka, ciri-cirinya, perangainya, akhlaknya, bahkan bukan cuman Nabi dan para sahabat. Di akhir surat Al-Fatih itu kan, ala kafirin bi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir. Jadi pertama sudah ada di kitab mereka, mereka sudah punya tanda-tanda bukti-bukti, begitu ketemu malah mengingkari. Maka diistilahkan sebagai orang yang pertama kafir. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dengan harga yang murah. Jangan menjual ayat dengan harga yang murah. Makanya kalau jual ayat yang mahalan dikit, jangan yang murah. Begitu? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya harga yang murah apa? Dunia, uang, jabatan, kedudukan. Mau miliaran, mau triliunan, tetap aja murah. Ketika itu dunia menjadi mahal kalau pahala, surga, ridha Allah, itu mahal. Kalau sekedar uang, pangkat, jabatan, kedudukan, itu murah, samanan qalila. Jadi jangan salah paham ya. Dan jangan salah paham pula, berarti ngajarin Iqra, ngajarin baca Al-Quran, tidak boleh dibayar. Betul? Betul? Salah. Karena Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mereka dapat uang, dapat bayaran ketika
ketika mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, yang hak itu batil, yang batil itu hak, dapat bayar. Wah, Yahudi udah siap betul. Pendeta-pendeta Yahudi menerima pesanan fatwa. Jadi bisa dipesan, gitu. Mau halal, gampang. Mau dibikin hak, bisa. Itu yang dimaksud. Bukan ngajarin Taurat, ngajarin baca Injil. Kalau di kita ngajarin Al-Quran, nggak boleh dibayar, bukan. Nanti karena tidak bisa memberikan apa-apa, istilah kita nggak bisa bayar. Ya. Gurunya ini mengatakan tidak usah, ya. Karena membantu saya. Jadi Imam Syafi'i yang masih kecil sekali anak-anak ini banyak ngajarin temannya yang lain. Karena kecerdasan beliau yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kaum salaf membayar kepada guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran ini hal yang biasa. Ini halal. Ya bayangkan dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, dari Senin sampai Sabtu misalnya. Ya wajar mereka dapat bayaran. Ya. Nah yang kurang ajar ini Yahudi ini bukan itu. Yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal, yang penting bayar. Oleh karena itu, ada seorang munafik yang berperkara dengan orang Yahudi. Berselisih tentang mungkin perniagaan atau apa ya. Nah, biasa orang yang berselisih kan cari hakim. Ya. Kata si orang munafik ini, orang munafik tahu bagaimana culasnya pendeta Yahudi ya. Kata si orang munafik ini, kita cari hakim orang Yahudi aja. Ya. Kata Yahudi, jangan. Di situ si Yahudi ini di pihak yang benar. Dia yakin betul di pihak yang benar. Si munafik ini mungkin dia merasa di pihak yang salah. Si munafik mengusulkan kita berhakim kepada pendeta Yahudi. Kata si Yahudi, jangan. Ya. Kepada Muhammad saja atau teman-temannya. Karena mereka tahu persis bagaimana pendeta Yahudi itu mudah sekali dibayar. Berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Ya. Ya, kita baca beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau. Beliau bawakan riwayat tentang Israel tadi. Hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub. Pada satu ketika Nabi bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Nabi bertanya, apakah kalian tahu, kalian ngaku bahwa Israel itu adalah Yakub? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, Allahumma na'am. Iya. Iya. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma syahad. Langsung Nabi mengatakan, ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan dan mengingatkan mereka bahwa Israel adalah Yakub. Ya. Hadis ini panjang, beliau hanya membawakan ini. Ada terusan bahwa Nabi Yakub, Nabi Israel bernazar, ya, bernazar untuk tidak memakan makanan yang paling beliau sukai dan tidak meminum minuman yang paling beliau sukai. Ya. Apa makanan yang paling beliau sukai? Hati unta. Apa minuman yang paling beliau sukai?
susu unta. Ini beliau mengharamkan kepada diri beliau sendiri. Dan seterusnya ada riwayat ini. Maka dikatakan kullu tu'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil. Dulu semua makanan itu dihalalkan kepada Bani Israel kecuali apa yang diharamkan sendiri oleh Israel, oleh Nabi Yakub. Nah, setelah itu baru diharamkan untuk Bani Israel. Ya. Dan begitulah Bani Israel Yahudi semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ini berbeda dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Ya. Ambil contoh nanti ya. Awalnya cuman sapi, itu pun sapi yang lebih murah, sapi betina. Hampir semua hewan itu yang mahal adalah yang jantan. Ini sapi betina berarti paling murah. Ya. Akhirnya semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Yang warna kuning, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang belum pernah buat kerja dan seterusnya dan seterusnya. Gara-gara ketidaktaatan mereka sendiri. Gara-gara terlalu banyak bertanya. Dan ini salah satu contoh di antara sekian contoh. Yahudi itu semakin berat, semakin berat, semakin berat. Beda dengan para sahabat. Pertama berat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Ayat ini berat sekali bagi para sahabat. Ya bayangkan, keburukan yang masih tersimpan di hati, belum dikeluarkan di mata, di mulut, di tangan, di kaki, sudah yuhasibkum billah, Allah bikin perhitungan, ditulis. Kan berat sekali. Tapi karena para sahabat itu dinasihati oleh Nabi untuk sami'na wa ata'na, ya sudah, sami'na wa ata'na. Akhirnya ringan. Akhirnya ayat itu dimansuh dengan ayat lain, ayat berikutnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Ini salah satu contoh di antara sekian contoh. Bahwa keadaan para sahabat semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Dulu para sahabat, kalau puasa Ramadan, habis sisa misalnya, tiduran. Atau bahkan habis maghrib, ketiduran. Bangun tidur? Bangun tidur, nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa-apa. Kan berat sekali. Dulu seperti itu. Betul-betul berat. Ya. Akhirnya diperingat. Ya qaumi dzkuru ni'matallah. Ini beliau membawakan ayat lain yang semakna. Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian itu para nabi. Jadi Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa, Bani Israel, Nabi Harun, Bani Israel, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Bani Israel, semuanya Bani Israel. Entah berapa ribu nabi, itu Bani Israel semua. Yang bukan Bani Israel, ada berapa? Satu doang. Yang bukan Bani Israel, yang bukan keturunan Israel, yang bukan keturunan Yakub, cuman satu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Padahal Ismail dengan Israel kan kakak beradik. Maksudnya sama-sama dari Nabi Ibrahim. Secara keturunan
kaum muslimin dengan Yahudi, ya kakak beradik. Gitu ya. Dari ibu yang berbeda, dari istri yang berbeda. Yang kaum muslimin Bani Ismail dari siapa? Hajar. Yang Bani Israel dari Sarah. Dua-duanya istri Nabi Ibrahim. Ya. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan di antara kalian itu raja-raja. Ya. Ada Jalut, Tolut, ya. Ada yang sekaligus raja, sekaligus nabi, Daud, Sulaiman. Ya. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel Yahudi. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, selama 1000 tahun lebih mereka terpuruk, kemudian mereka diberi nikmat besar oleh Allah. Pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan seterusnya. Tapi yaitu tadi, kepintaran Yahudi, kecerdasan Yahudi dipakai untuk bermaksiat. Berbeda dengan kecerdasan para sahabat, kepintaran para sahabat dipakai untuk taat. Jadi cerdas untuk taat. Itulah para sahabat. Maka beberapa kali Nabi mentakrir kecerdasan sahabat ini. Ambil contoh misalnya Mu'adz bin Jabal. Dulu, sholat berjamaah itu, makmum yang masbuk terlambat, boleh nyusul. Boleh nyusul. Misalnya dia telat 1 rakaat, nyusul. Ya Rasul salat kan cukup lama ya. Ini cerdas. Mu'adz bin Jabal dan ditakrir oleh Nabi. Ada yang mentakrir ini, jangan sampai disimpulkan bahwa kalau begitu kita boleh ngarang sendiri, siapa tahu benar. Kan Mu'adz bin Jabal ngarang sendiri dan benar. Ya ada yang mentakrir, yaitu Nabi SAW. Nah kalau kita sekarang yang mentakrir siapa? Ketika Nabi sudah wafat, tidak ada yang mentakrir. Ini kan ditakrir oleh Nabi SAW. Ya. Jangan sampai salah paham. Itulah para sahabat. Kebalikannya Yahudi, kecerdasan Yahudi dipakai untuk maksiat. Maka coba aja seperti asuransi misalnya. Ini tidak syak lagi, ini penemunya adalah Yahudi. Ya. Kan cerdas itu. Cerdas itu. Cuman 100.000 atau 200.000 kan nggak berasa. Sementara gajinya belasan juta, puluhan juta, setor 200.000, 300.000 tiap bulan, nggak berasa. Keuntungannya berasa. Mobil tabrakan habis 50 juta, ditanggung. Atau sakit, dirawat di rumah sakit, habis 30 juta, ditanggung. Kan nikmatnya berasa. Sementara setornya, ini kan cerdas. Tapi ini maksiat. Ini jelas maksiat. Karena ada gorornya, ada ribanya, ada maisirnya. Tiga-tiganya haram, tiga-tiganya ada di asuransi. Mana ada asuransi tanpa riba? Ya. Orang uang kita cuman dihitung-hitung, kita setor baru 5 juta, tiba-tiba kita dapat 30 juta. Yang 25 juta apa? Apa coba? Ya riba. Uang kita 5 juta, tiba-tiba kita dapat 30 juta, yang 25 juta apa? Riba. Ya. Ada judinya. Dia kalah, kita menang. Kita kalah, dia menang. Dia untung, kita rugi. Kita untung, dia pasti rugi.
pastilah asuransi kan seperti itu. Dan ada gorornya, ya. Jadi kita mau dapat berapa tahun depan, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, nggak tahu. Itulah goror. Ya. Sama ketika kita beli ikan 1 empang itu 1 juta, kita dapat berapa, nggak tahu. Atau kita beli pohon itu 1 juta, baru kelihatan kembangnya saja, kita dapat berapa, nggak tahu. Itulah goror. Bisa 5 ton, bisa cuman setengah ton, bahkan mungkin bisa cuman 10 kilo doang. Ya, itulah goror. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ini ada di Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang belajar ilmu, mimma yabtagi bihi wajha Allah, yang ilmu itu harusnya dicari untuk dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, pahala surga, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya. Tapi ilmu yang dia pelajari, ilmu agama dia, tujuannya cuma dunia. Supaya jadi doktor, profesor, gaji besar, ya dunia lah. Padahal ilmunya dicari hanya untuk mencari ridha Allah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kecuali ilmu komputer memang tujuannya untuk dunia. Ilmu matematika, ilmu kedokteran memang tujuannya untuk duit. Ya nggak tersalah itu. Jadi dokter supaya kaya, gajinya besar, ya nggak tersalah. Kalau belajar tafsir, belajar hadis, tujuannya supaya kaya, ini yang tercela. Apa tercelanya? Apa ancamannya? Lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Ancaman yang luar biasa bagi orang yang belajar ilmu, tujuannya hanya dunia. Oleh karena itu antum masih ingat bagaimana Allah bertanya kepada para malaikat. Dan Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya, dari mana kalian? Ini malaikat-malaikat khusus ya. Dari majelis ilmu. Panjang itu dialognya ya. Salah satu pertanyaannya, apa yang mereka cari? Apa yang mereka minta? Di majelis ilmu itu, apa yang mereka minta? Dijawab oleh malaikat, yang mereka minta adalah surga. Surga. Jadi malaikat tahu betul. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu betul-betul sedang mencari surga. Ya. Satu jawaban, surga. Nggak ada saling nanya. Ya. Yang pojokan tadi minta apa ya? Yang depan kiri itu minta apa ya? Nggak ada. Malaikat serempak. Ya Allah, yas'alunakal jannah. Mereka semua yang berkumpul di majelis ilmu itu minta surga. Ini para pencari ilmu itu yang dicari surga. Bukan dunia. Antum bisa bayangkan bagaimana kemiskinan Imam Bukhari ya. Antum masih ingat barangkali Imam Bukhari di hari Jumat mau keluar Jumatan itu setelah mandi pakai pakaian yang paling bagus yang beliau miliki, mau keluar maju mundur, mau keluar rumah mau ke masjid salat Jumat maju mundur. Kenapa? Karena pakaian yang dipakai itu nggak pantas dilihat, dan itu yang beliau miliki.
Antum bisa bayangkan seandainya Imam Bukhari dapat royalti dari penjualan Sahih Bukhari, berapa miliar, berapa triliun beliau dapat. Ya, hasil penjualan Sahih Bukhari. Ya. Itu penerbit kitab Sahih Bukhari ngasih royalti nggak ke Imam Bukhari? Enggak. Enggak, buat mereka sendiri. Yang kaya para penerbitnya, apa percetakannya. Imam Bukhari nggak dapat apa-apa. Ya. Dan begitulah para ulama. Tidak mencari dunia. Beda dengan ulama-ulama Yahudi. Betul-betul yang dicari dunia. Wallahu. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.